Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah hadir untuk malam hari ini. Malam hari ini kita kedatangan Wawan. Wawan akan memberikan presentasi tentang explainable artificial intelligence in deep learning based medical image analysis. Waktu saya persilakan untuk Wawan, mungkin boleh perkenalan dulu dan kira-kira topik apa yang akan dibahas pada hari ini. Oke, Iya, silakan ya, Wawan. terima kasih. Jadi perkenalkan saya Wawan. Sekarang saya bekerja di Lintas Harta, tepatnya di tim cloud sebagai data scientist di sana. Sebelumnya juga saya punya pengalaman di Tokopedia sebagai data scientist juga, dan sebelumnya lagi sebagai researcher di BINUS. Nah, kali ini memang sharing sessionnya spesifik diminta terkait medical image analysis. Kebetulan karena saya waktu di BINUS dulu sebagai researcher, selain bekerjanya sebagai researcher di research center yang disebutnya adalah AI R&D Center, fokus di bidang AI. Nah, tapi juga di saat yang bersamaan saya juga uh, bekerja di research center lain, yaitu bioinformatics. Nah, jadi makanya secara natural um, aplikatifnya adalah biasanya di medical image analysis salah satunya ya, AI plus di bidang biologi. Ya, jadi di masa-masa itu publikasi saya cukup banyak di bidang image analysis, walaupun mungkin bukan yang top conference ya. Jadi kurang bisa dibanggakan mungkin, tapi it's okay. Masih lumayan di beberapa jurnal Scopus yang Q1. Ya, jadi kali ini saya akan membawakan satu topik ya mengenai explainable AI di Deep Learning Image Analysis. Ini sebenarnya adalah judul eh, paper survei jatuhnya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan eh, teknik-teknik explainable AI yang digunakan di image analysis berdasarkan paper ini. Deck ini kayaknya saya belum cantumkan sumber paper utamanya, jadi nanti mungkin saya tambahkan nanti. Nah, di sini dikenakan beberapa teknik dan saya akan coba kasih gambaran eh, sekilas mengenai setiap tekniknya. Mungkin tidak bisa di-cover terlalu banyak karena tekniknya cukup banyak ya. Eh, Biasanya di paper survei seperti ini. Oke, baik. Saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, kenapa saya spesifik mencoba membahas topik ini? Karena mungkin di antara bidang-bidang sub-bidang computer vision lainnya, medical image ini merupakan salah satu yang sangat dituntut sekali mengenai explainable-nya. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, di bidang healthcare, itu em, resikonya sangat tinggi kalau seandainya dokter sampai salah melakukan diagnosa, taruhannya nyawa. Ya, seperti poin pertama di sini ya, high stakes in medical decision. Jadi, sebagai seorang dokter, tidak mungkin juga sembarangan bisa mempercayai apa yang diprediksi oleh AI. Nah, itu salah satu hal juga. Dan hal penting kedua yang mungkin mau saya highlight di sini adalah sebenarnya turunan dari poin pertama juga, bahwa pasien itu secara legal itu di, memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kenapa dia didiagnosa seperti itu. Nah, ini salah satunya saya ambil di statement juga di papernya, bahwa ini ada salah satunya misalnya di European, di Eropa ya, tepatnya di regulasi GDPR, disebutkan bahwa em, ini apa namanya, poin ini disebutkan bahwa pasien itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai mengapa dia didiagnosa seperti itu. Ya, jadi latar belakangnya seperti ini, sehingga kenapa di medical image analysis itu lebih dituntut untuk explainable-nya harus jelas. Kalau tidak ya sangat sulit untuk bisa masuk ke implementasi yang bisa digunakan di berbagai rumah sakit. Ya, ini terasa juga waktu saya masih researcher di BINUS, em, ketika kita berusaha kerjasama dengan beberapa rumah sakit,
Ya, pasti hal yang pertama ditanyakan adalah yang seperti ini. Bagaimana kita tahu kalau diagnosanya benar? Ya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Oke, baik. Nah, di sini di papernya untuk bisa lebih mudah mengenali setiap teknik itu, dibuat satu framework yang kita bisa mengkategorisasi teknik ini itu tipikalnya seperti apa. Nah, ini di sini kita ada 3 fitur yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, apakah teknik ini um, model based atau post hoc. Model based di sini artinya adalah memang modelnya sendiri itu eh, mudah untuk dijelaskan. Jadi explainability-nya tinggi. Misal contoh seperti hanya sekedar linear regression. Kita bisa lihat langsung setiap parameternya berinteraksi dengan input berapa besar angkanya. Nah, itu sudah memberikan penjelasan bagian fitur mana yang penting menurut model linear regression ini. Nah, ada juga di sini berlawanan dengan model base, yaitu post hoc, yaitu modelnya kita latih saja model apapun, kemudian baru kita coba analisa dengan menggunakan teknik tertentu untuk bisa memahami mengapa si model ini bisa memberikan decision yang seperti apa yang diberikan. Nah, kategori lainnya ada model spesifik atau model agnostik. Agnostik. Kalau model agnostik ini artinya bisa diimplementasi ke model apapun. Kalau model spesifik, dia hanya bisa diimplementasi di kelas-kelas tertentu. Maksudnya kelas-kelas algoritma tertentu, misalnya hanya di neural network, mungkin hanya bisa di tree-based model, semacam itu ya. Dan terakhir di sini ada juga pembagian tambahan dibuat hanya dalam bentuk tanda. Di sini ya G atau L, yaitu global atau lokal. Global di sini artinya penjelasan diberikan di level dataset. Jadi satu dataset, satu penjelasan. Sedangkan lokal itu penjelasannya diberikan di level data point. Jadi setiap satu medical image atau misalnya mungkin satu pasien itu ada penjelasannya masing-masing. Oke, jadi ini gambarannya hanya pembagian saja supaya kita lebih mudah aja mengkotak-kotakkan teknik-teknik yang nanti akan kita coba diskusikan bersama. Oke, baik. Em, jadi ini penjelasan dari apa yang tadi sempat saya sebutkan juga sebenarnya ya. Model based versus post hoc, kemudian ada model spesifik versus model agnostik, dan kemudian ada global versus local explanation. Oke, nah di sini kita bisa lihat juga di eh, paper yang paper survei ini. Bisa di-hide nggak ya? Oke. Di paper survei ini dia juga membuat satu tabel yang berisikan semua jenis teknik yang dikumpulkan oleh eh, apa namanya penelitinya. Jadi dia membaca banyak sekali paper dan kemudian melakukan listing satu persatu algoritma apa saja yang ada di dalam setiap paper itu digunakan di setiap papernya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa paper yang tergolong disebutnya sebagai visual explanation. Ya, visual explanation ini sendiri mungkin saya jumping sedikit. Intinya adalah tipe algoritma yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang disebutnya biasanya sebagai saliency map. Artinya kalau kita overlay map ini ke atas gambar, kita bisa tahu di mana letak lokasi yang merupakan bagian terpenting dalam model memberikan keputusan apakah ini misalnya ada penyakit paru-paru atau tidak misalnya.
Ya, jadi ada ini visual explanation dibagi dua teknik, ada yang basisnya backpropagation. Jadi algoritma-algoritma di sini nilai dari saliensinya atau nilai dari relevansinya terhadap diagnosanya itu dihitung dengan menggunakan sesuatu yang mirip-mirip turunan parsial yang biasa digunakan backpropagation. Ini saya bilang mirip-mirip karena ada beberapa yang not exactly turunan parsial sebenarnya. Ya, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini juga di sini di list ya. Misalnya backpropagation itu modelnya post hoc. Ini backpropagation simple kita backpropagate gradiennya aja langsung sampai turunan terhadap image-nya. Dia model spesifik karena ini adalah cuma bekerja di neural network. Backpropagation tidak kita gunakan kalau di tree-based model misalnya gitu ya. Dan sifatnya lokal, artinya ini em, setiap data point di dalam dataset itu akan berbeda penjelasannya, berbeda saliency map-nya dalam hal ini. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu setiap algoritma di sini. Kemudian ada juga pembagiannya yang berdasarkan perturbation based. Di sini dia lebih sifatnya ke bukan kita menghitung gradiennya, kemudian dipropagasi sampai ke image. Tapi yang kita lakukan adalah untuk setiap pixel, kita akan merusak pixel tersebut dan melihat hasilnya. Apakah itu mempengaruhi decision atau tidak. Ya, teknik-teknik di sini kisarannya akan mirip-mirip seperti itu. Misalnya di sini ada occlusion sensitivity, ada Lime, ini lumayan sering ya kita tahu kalau di XAI, dan dua algoritma lainnya. Oke, kemudian ada yang basisnya textual explanation, ini cukup menarik ya. Apalagi kita sekarang ada di masa di mana generatif AI itu sangat populer sekali. Jadi ini merupakan ya mungkin bisa dibilang kalau ada explainable AI yang berkaitan dengan generatif AI, masuknya ke sini. Em, di sini kita akan melihat algoritma-algoritma yang melakukan text generation untuk menjelaskan em, apa namanya, menjelaskan apa yang terjadi dari image tersebut. Kenapa diagnosanya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada example based explanation. Di sini biasanya kita akan mencoba mencari gambar-gambar yang mirip dengan contoh, dengan gambar yang ingin kita inspeksi. Kemudian ya penjelasannya itu berdasarkan dengan karakteristik dari gambar-gambar yang mirip tersebut. Misalnya mungkin kalau gambar tersebut mirip dengan orang-orang yang sama terkena penyakit paru-paru juga. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan kemungkinan besar bahwa ini adalah gambar yang pasien menderita penyakit paru-paru. Ya, semacam itu ya. Nah, pembagiannya kira-kira seperti itu ya. Jadi ada tiga yang besar, ada yang visual, kemudian textual explanation, kemudian ada yang example based explanation. Oke, kita masuk ke yang visual explanation. Tadi sempat dibahas sedikit bahwa ini basisnya adalah kita akan mengenerate saliency map yang memungkinkan kita untuk mengetahui lokasi mana yang merupakan bagian yang penting menurut model untuk si model ini mengetahui apakah diagnosanya sakit atau tidak. Oke, kita coba lihat beberapa teknik yang basisnya di backpropagation. Nah, di awal-awal untuk explainable AI ini ada tiga explainable AI, terutama yang computer vision ya. Jadi di sini saya ambil papernya actually dari em, paper aslinya yang digunakan di computer vision secara umum, bukan medical image. Nah, ini saya gabungkan ada backpropagation, deconvolution, dan guided backpropagation karena hampir mirip.
cara kerjanya. Dan ini disummary dengan baik di satu gambar yang saya ambil dari paper yang membahas mengenai guided backpropagation. Oke, jadi di sini kalau backpropagation secara standar itu kita seperti biasa dalam CNN-nya, kita hitung eh, outputnya, kemudian kita hitung gradien baliknya. Nah, di sini karena kita menggunakan ReLU ini dalam hal ini ya di paper ini, jadi diinspeksi um, semua networknya itu harus menggunakan ReLU supaya terlihat perbedaannya antara tiga algoritma ini, sehingga bisa dilihat di sini karena aktivasinya diubah menjadi nol, sehingga turunannya juga berubah menjadi nol. Ya, ini standar di ReLU ya. Jadi ini hanya turunan parsial biasa. Nah, di ConvNet yang menarik adalah di ConvNet ini sebenarnya secara model tidak dirancang untuk backpropagation sebenarnya. Jadi kalau lihat paper aslinya, dia akan ada satu forward network dan satu backward network begitu. Tapi secara teori sebenarnya dia uh, mirip sekali dengan backpropagation. Hanya saja bedanya kalau di sini dia negatif. Ini perbedaannya kalau dibandingkan dengan backpropagation yang menggunakan activation function ReLU. Maka ketika dihitung turunannya, itu em, dijadikan nol. Oke, jadi deconvnet dalam sudut pandang guided backpropagation dan backpropagation itu jadi seperti ini. Kemudian juga untuk yang terakhir ini ada guided backpropagation. Nah, ini berusaha untuk menggabungkan keduanya. Jadi backpropagation biasa dan deconvnet. Jadi kalau misalnya di forward dia em, 0, dibalikan juga jadi 0, jadi seperti backpropagation. Tapi kalau misalnya dia negatif juga gradiennya, dibuat jadi 0. Jadi simple sebenarnya OR function dari dua ini. Nah, ini sebenarnya tujuan dari paper guided backpropagation ini untuk bagian explanation-nya, dia berusaha untuk menghilangkan detail-detail yang mungkin tidak terlalu perlu, karena dia mengobservasi bahwa yang di DecontNet itu masih banyak detail-detail yang agak tidak terlalu penting sehingga membuat gambarnya itu kurang apa ya, kurang bisa memberikan informasi ke manusia. Ya, jadi ini gambarannya seperti itu, tiga algoritma ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke algoritma berikutnya. Ini mungkin saya lihat salah satu algoritma yang paling populer, nggak hanya di medical image, tapi juga di yang lainnya, karena cukup simple untuk diimplementasi, yaitu ada Class Activation Map, atau CAM. Nah, di sini untuk mendapatkan saliency map-nya, itu dihitung dengan seperti CNN biasa. Kemudian dilakukan global average pooling di sini. Dan kemudian dibuat satu uh, feed forward network yang mengklasifikasi apakah ini misalnya gambar anjing atau gambar manusia misalnya ya. Jadi CNN-nya standar. Nah, tapi di sini kita akan mengambil em, melakukan perhitungan khusus yang memungkinkan kita menghitung saliency map-nya tanpa mengubah arsitektur CNN-nya sama sekali. Yaitu bagaimana yang kita lakukan adalah eh, angka dari weight-nya untuk setiap kelas ini kita tarik balik ke em, feature map-nya. Nah, kemudian eh, kita sesimpel hanya kalikan saja. Jadi ini jatuhnya weighted average untuk setiap feature map ini dikalikan dengan weight-nya untuk kelas tertentu. Dan ini merupakan apa yang kita sebut sebagai class activation map, yang biasanya cukup menjelaskan bahwa ini adalah gambar anjing misalnya. Ya, jadi setiap kelas nanti ada satu saliency map-nya ya. Ini misalnya Australian Terrier satu saliency map,
Nanti mungkin ada human, ada satu saliency map lainnya. Oke. Nah, ini kemudian class activation map ini, saya lupa kasih linknya ya. Em, Dikembangkan lagi menjadi grad camp. Nah, jadi kalau diperhatikan dengan cara hitung yang ada di camp, itu em, akan terlihat bahwa untuk satu fitur map, itu dia hanya mendapatkan satu angka weight-nya. Sehingga di sini ada sedikit karakteristik yang membuat dia itu jatuhnya tidak high resolution, dalam arti tidak ada perbedaan informasi yang terlalu banyak untuk setiap pikselnya. Nah, ini berbeda dengan kalau kita lihat tiga teknik sebelumnya yang berdasarkan dari backpropagation sampai ke guided backpropagation, itu setiap pikselnya akan memiliki informasi yang berbeda karena turunan terhadap piksel tersebut. Nah, di sini GradCam mencoba menggabungkan keduanya sehingga high resolutionnya dapat dan dia dapat juga kelas diskriminatifnya yang ada di CAM. Bagaimana caranya? Di sini daripada menggunakan weight dari fully connected layer yang terakhir, yang dilakukan adalah dilakukan turunan satu kali terhadap ininya activation map-nya untuk mendapatkan nilai gradiennya. Nah, kemudian nilai gradien inilah yang dikalikan dengan activation map-nya. Ya, jadi di sini akhirnya kita mendapatkan dua fiturnya yang sebelumnya tidak ada di CAM, yaitu high resolution-nya. Tapi masih tetap mendapatkan kelas diskriminatifnya. Oke, berikutnya ada layer-wise relevance propagation. Nah, kalau di sini secara umum yang ingin dilakukan adalah motivasi utamanya ya, bahwa misalnya angka hasil output di sini itu merupakan dekomposisi dari beberapa fungsi. Jadi fungsi misalnya dari sini ditambahkan dengan ini, atau mungkin begini dulu ya kita lihat ya. Jadi misalnya R7 ini output dari layer paling terakhir, itu merupakan penambahan dari relevance di sini, dari node 4, relevance dari node 5, dan relevance dari node 6. Ya, yang kalau kita reformulasi ulang, ini sebenarnya jatuhnya hanya reformulasi ulang dari em, perkalian matriks standar yang terjadi di neural network, tapi dinormalisasi terhadap seluruh apa namanya ya, terhadap seluruh weight dan inputnya yang ada di layer tersebut. Jadi seperti ini ya. A ini di sini adalah input layernya, kemudian W ini adalah weight-nya. Nah, relevansnya dibuat seperti itu. Angka R inilah yang kita hitung sampai ke inputnya. Jadi misalnya anggap aja 1, 2, 3 ini adalah pikselnya. Nah, ini yang kita jadikan saliency map-nya kalau menggunakan layer-wise relevance propagation ini. Oke, sebenarnya ini bukan teknik yang khusus untuk medical image, apalagi image sebenarnya ya. Tapi lebih umum sebenarnya untuk semacam explainable AI yang bisa digunakan untuk semua tipe neural network. Oke, kemudian ini ada deep sharp. Saya agak sulit mau mencari visualisasinya, jadi saya langsung ambil penjelasan di papernya aja. Jadi intinya di sini adalah deep sharp ini itu mengkombinasikan Shapley value. Ini juga salah satu teknik yang cukup terkenal kalau di explainable AI. Basisnya menggunakan game teori. Nah, tapi supaya dia bekerja dengan baik di em, deep learning, jadi kita bisa mengambil em, apa ya istilahnya menginkorporasikan eh, arsitektur dari neural network itu sendiri, jadi compositional nature-nya ya, penjumlahan dan perkalian dari deep neural network itu masih bisa kita dapatkan. Nah, itu digabungkanlah dengan satu teknik lain yang namanya deep lift.
Deep Leaf ini sebenarnya secara teknik mirip dengan tiga yang pertama. Basisnya backpropagation, tapi backpropagation-nya diganti dengan perhitungan delta tertentu. Nah, argumentasinya adalah itu lebih bagus daripada menghitung gradiennya secara langsung. Nah, jadi di sini formula dari deep leaf ini itu diformulasikan ulang dengan menggunakan formula Shapley value. Nah, saya di sini juga belum terlalu membaca detail formulanya ya, jadi nggak bisa terlalu menjelaskan formula ini. Tapi ya, secara umum penjelasannya seperti itu. Oke, berikutnya ada learnable attention. Nah, di sini sedikit intuitif algoritmanya. Jadi kita melatih neural network, melatih convolutional neural network yang arsitekturnya mirip seperti biasanya. Tapi di sini ketika kita lakukan prediksi, kita sisipkan dulu satu attention network, attention layer ya. Tapi attention layernya disebarkan ke setiap pixel, bukan ke kalau attention sekarang konotasinya lebih ke arah ke setiap token begitu ya di LLM. Tapi kalau dalam hal ini ke setiap pixel. Jadi ya sebenarnya di softmax saja sih di setiap pixelnya di sini. Ini hanya fungsi softmax biasa. Dan kemudian setiap hasil dari softmax-nya itu dilakukan perkalian lagi terhadap feature map yang datang dari sini untuk mendapatkan nilai-nilai di sini. Nah, nilai ini nanti yang kemudian dijumlahkan dan digunakan untuk klasifikasi. Sehingga di sini learnable tension ini em, secara model berubah menjadi modelnya sendiri sudah memiliki kemampuan untuk melakukan explanation. Karena kalau kita visualisasikan nilai dari setiap saliency map-nya ini, itu bisa memberikan gambaran juga kenapa model ini memprediksi bahwa misalnya ini adalah gambar orang. Ya, ini salah satu teknik juga bagaimana kita bisa memodifikasi CNN berubah menjadi model yang explainable. Jadi modelnya sendiri explainable, bukan kita menambahkan teknik tertentu. Cuma biasanya kejelekan dari teknik seperti ini adalah kita harus latih ulang modelnya dengan dataset yang besar. Nah, ini kan jadi perlu komputasi khusus yang kalau di computer vision biasanya kita lebih banyak menggunakan metode yang basisnya transfer learning. Nah, ini jadi agak sulit transfer learningnya. Tetap bisa sih transfer learning ya. Jadi bagian ininya kita ambil dari pre-train model, bagian ini aja ditambahkan, tapi tetap saja kita perlu latih dengan data yang cenderung banyak jumlahnya. Oke, itu em, untuk yang visual explanation yang basisnya backpropagation. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh yang basisnya perturbation, atau kita merusak sebagian dari image untuk melihat apakah bagian yang dirusak itu kontribusinya besar atau tidak terhadap eh, prediksinya. Nah, yang paling mungkin paling tua ya di antara semua teknik ini ada yang disebutnya occlusion sensitivity. Ini papernya kalau dibuka sebenarnya paper DeContenet. Jadi kebetulan di paper DeContenet juga melakukan eh, di satu sectionnya melakukan hal ini untuk memahami modelnya. Nah, yang dilakukan di sini adalah em, kita coba tutup gambar di patch kecil. Em, kemudian kita tutup dengan kotak abu-abu aja ya. Jadi di sini ditutupnya hanya dengan uniform color, nggak harus abu-abu sebenarnya. Tapi kalau di paper menggunakan abu-abu. Nah, kemudian gambar ini yang sudah ditutup ini kita lakukan proses klasifikasi, dilihat hasil prediksinya em, seberapa besar bedanya dengan prediksi dari gambar aslinya. Nah, ini kemudian dilakukan untuk semua bagian, jadi ditutup semua bagiannya satu persatu, bergantian, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan saliency map yang seperti ini. Nah, ini bisa dilihat kalau kita tutupnya di bagian di sini,
itu semakin kecil nilainya. Bahwa ini adalah aktivasi dari, maksudnya ini adalah confidence dari bahwa ini adalah gambar anjing Pomeranian. Ya, jadi bisa kita lihat dari sini bahwa, oh berarti yang paling membuat model ini yakin bahwa ini adalah gambar Pomeranian, itu adalah bagian wajahnya. Dengan sedikit kontribusi dari bagian tubuhnya ya, kalau dilihat di sini. Nah, ini ada mapping lain juga yang melihat ketika ditutup di satu bagian tertentu, misalnya di bagian sini kelasnya apa? Ini warnanya yang biru tua ini Pomeranian ya. Jadi kalau ditutup di bagian sini masih kelas hasil prediksinya adalah Pomeranian, tapi begitu di tengah-tengah berubah dia, bukan Pomeranian lagi. Jadi ya memang daerah-daerah sini yang merupakan em, bagian penting untuk model mengetahui apakah ini gambar anjing Pomeranian atau bukan. Oke, kemudian ada Lime. Eh, ini Lime yang sama juga dengan apa yang kita sering lihat sebenarnya. Jadi apa yang terjadi di sini adalah kita memiliki satu black box model. Dalam hal ini biasanya CNN misalnya kalau untuk computer vision. Nah, kemudian kita ambil satu poin yang mungkin kita ingin tahu nih penjelasannya seperti apa. Nah, kemudian kita generate data sintetik yang em, berada di kisaran gambar ini. Oke, kemudian data sintetik itu kita akan lakukan klasifikasi dengan menggunakan model black box kita, sehingga kita dapat hasil prediksinya di sini ya. Nah, kemudian kita akan lakukan klasifikasi kembali dengan menggunakan model yang berbeda. Tapi model yang berbeda ini kita menggunakan model yang memang explainable. Jadi di sini cara triknya bagaimana kita mau lakukan penjelasan terhadap model yang tadinya black box, sekarang berubah menjadi explainable karena kita melatih model lain, kita sebutnya surrogate model, yang bisa menjelaskan data point hasil generate ini. Nah, supaya generate random points-nya ini ada makna, ini lebih sebenarnya lebih ke dari satu titik kita coba sebarkan supaya model surrogate-nya ya kalau cuma dilatih di satu data kan tidak ada makna apa-apa. Nah, supaya dapat fungsi bahwa ini makin dekat dengan data yang mau kita inspeksi, maka ketika dilatih, loss function-nya itu kita perbesar kalau data-datanya ada di dekat-dekat di sini. Ya, jadi eh, di weighting based on distance ini sebenarnya terjadinya ketika kita lakukan proses pelatihan modelnya. Loss function-nya dibesarin kalau dia dekat. Ya, jadi dalam hal ini modelnya akan memberi tingkat kepentingan lebih kalau datanya mirip. Nah, bagaimana explain dari hasilnya? Ya, sesimpel tinggal kita lihat saja hasil dari klasifikasinya. Misalnya kalau pakai linear regression seperti ini, kita tinggal lihat aja parameternya per pixelnya seperti apa. Nah, ini parameter per pixelnya ini yang kita em, tempelkan kembali ke satu gambar sesuai lokasinya. Kemudian kita overlay ke gambar, bisa berubah jadi saliency map. Kalau kita seandainya menggunakan Lime ini untuk computer vision. Oke, kemudian ada meaningful perturbation. Nah, kalau sebelumnya kita perturbationnya di occlusion sensitivity ini diberi kotak warna abu-abu seperti ini. Nah, di paper ini, argumen dari autornya adalah kalau kita langsung kotakin warna dengan warna uniform seperti itu, gambarnya jadi tidak natural. Sehingga mungkin hasil prediksinya cenderung kurang bisa dipercaya. Nah, jadi di sini dia buat bagaimana caranya kita tetap melakukan perturbation, tapi gambarnya masih cukup natural. Nah, caranya adalah daripada
ganti dengan uniform color, diganti dengan menggunakan misalnya blur atau noise. Ya, jadi di paper ini dilakukan inspeksi antara blur dan noise mana yang lebih bagus. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Dan mapping ke saliency map-nya sama seperti tadi juga ya di occlusion sensitivity. Untuk setiap patch-nya itu di eh, apa namanya? Dilakukan prediksi, hasil prediksinya di map back, dilakukan mapping ke input lagi sebagai saliency map. Oke, kemudian di sini ada eh, prediction difference analysis. Ini juga agak sulit mau divisualisasikan, jadi saya ambil penjelasan dari papernya aja. Tapi secara umum sebenarnya ini yang terjadi. Perturbation juga sama seperti ini, tapi ini diisi dengan apa? Dia diisi dengan konsep unknown. Jadi di sini ada prediction difference analysis. Ini sebenarnya datang dari paper yang agak lama di tahun 2008 dari Robnik Sikonja ini, bukan untuk computer vision. Kalau nggak salah juga bukan untuk machine learning, tapi lebih ke statistical model begitu. Nah, di sini di paper ini dicoba apa namanya ya, dibuat satu estimasi kalau sesuatu yang unknown itu merupakan marginalisasi dari probabilitas em, probabilitas ininya ya, hmm, probabilitas dari datanya. Oke, jadi seperti ini. Ini juga saya kalau jujur juga masih kurang paham 100% dengan apa yang dipresentasikan. Tapi ya sepemahaman saya adalah ini yang penting di sini adalah basisnya perturbation yang mencoba memodelkan unknown. Jadi bukannya diganti tapi benar-benar dianggap sebagai unknown. Nah, ini ada secara teoretikalnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang di papernya agak lucu juga ya. Di tabel nggak ada, tapi di penjelasannya muncul. Ada satu teknik yang namanya multiple instance learning. Oke, di sini bagaimana cara melakukan explainable-nya adalah ketika di training kita sudah melakukan sesuatu yang khusus. Misalnya ketika di sini ya, saya ambil salah satu contohnya di paper ini. Ketika dilakukan training, kita tidak mengambil gambarnya secara utuh, tapi kita bagi-bagi menjadi beberapa patch seperti ini. Nah, setiap patch ini yang dilakukan klasifikasi dengan menggunakan CNN, kemudian dicek ininya, eh, confidence levelnya ya, atau responsnya dalam istilah di sini. Nah, diambil aja yang paling maksimum untuk setiap kelas. Yang paling maksimum ini yang dilakukan backpropagation, yang lain nggak dilakukan. Ya, jadi harapannya di sini benar-benar melakukan seleksi patch mana yang paling penting untuk dilakukan apa namanya, yang paling berkontribusi untuk menjadi kelas tertentu. Karena secara trainingnya pun dari awal juga sudah langsung dilakukan seleksi gitu ya, one winner takes all. Diambil satu, cuma ini yang propagate, yang lain enggak. Oke. Eh, Secara umum tekniknya seperti ini untuk multi-instance learning. Di beberapa paper bisa beda-beda implementasinya. Misalnya kalau di paper ini dia ada tambahan satu stage lagi, boosting learning stage. Jadi dilakukan supervised learning biasa juga untuk setiap patch-nya. Tapi patch-nya didapatkan dari em, hasil multi-instance learning yang di atas. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Dengan cara ini, ketika kita mengambil satu gambar, ketika inference untuk melakukan explainability-nya, yang dilakukan sama. Kita pecah-pecah lagi patch-nya sesuai dengan cara pemecahan yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian yang diklasifikasi adalah ya klasifikasi aja satu persatu patch-nya. Yang paling maksimum berarti itu yang merupakan paling penting menurut si model. Oke,
Sampai sini ya kita sudah membahas mengenai visual explanation ya. Em, Ya karena materinya agak banyak, mungkin saya akan coba cepat dulu sampai akhir. Nanti di akhir kita adakan sesi tanya jawabnya. Oke, untuk textual explanation, di sini ada yang disebutnya image captioning. Ini standar. Benar-benar dari gambar kita generate eh, teks, ya, tipikal standar yang biasanya kita gunakan untuk image captioning. Nah, ini ada salah satu paper yang benar-benar melakukannya untuk em, medical image. Jadi dia ambil CNN, embeddingnya kemudian dimasukkan RNN untuk memprediksi em, teks caption dari gambar ini. Ya, ini standar image captioning biasa sebenarnya. Kemudian ada image captioning with visual explanation. Nah, ini cukup menarik. Jadi, ketika dilakukan proses image captioning di sini, di saat yang bersamaan juga kita minta modelnya untuk memprediksi saliency map-nya. Di paper ini tidak dijelaskan saliency map-nya dapat dari mana, tapi ya kalau mau kita mungkin bisa pakai teknik-teknik di visual explanation sebelumnya ya untuk mendapatkan saliency map-nya ini. Nah, ini di slide saya nggak gambarkan, tapi kalau di papernya dibuka, di dalam sini sebenarnya ada interaksi dari uh, saliency map ini untuk melakukan generate text-nya. Jadi teks ini di-generate berdasarkan nggak cuma gambar aslinya, tapi juga dari saliency map-nya. Oke, nah ini salah satu yang cukup unik kalau saya lihat ya di secara konsep. Jadi ada satu teknik explainability yang namanya testing concept activation factor. Di sini memungkinkan eh, seorang manusia yang tidak terlalu punya pengetahuan mengenai machine learning untuk bisa apa ya, istilahnya prompting, menanyakan em, apakah seberapa apa namanya ya, sebenarnya apa yang menurut si model penting ketika dia melakukan eh, proses klasifikasi. Nah, di sini misalnya seperti ini. Em, si orang tersebut promptingnya dia melakukannya dengan cara menyediakan contoh-contoh gambar yang menurut dia oke, ini adalah sesuatu yang harusnya penting untuk mengklasifikasi. Dalam hal ini sebut saja kita mengklasifikasi gambar zebra. Nah, menurut orang itu, oke, pokoknya gambar-gambar dengan strap-strap seperti ini pasti penting ya untuk mengklasifikasi zebra. Coba dong, saya mau lihat benar apa tidak. Nah, selain dia menyediakan gambar-gambar strap ini, dia juga perlu menyediakan gambar-gambar lainnya yang secara random. Nah, kemudian yang dilakukan adalah ini ada eh, neural network yang sudah di-train. Di satu layer, kita bisa coba tarik embeddingnya dari setiap patch ini. Kemudian kita coba lakukan klasifikasi em, terhadap dua apa namanya dua hal ini. Jadi ada yang menurut kita konsepnya berhubungan dan yang menurut kita konsepnya tidak berhubungan. Nah, setelah dilakukan klasifikasi, kita kan biasanya untuk beberapa model bisa menggambarkan em, vektor pemisah seperti ini ya. Ya, yang paling jelas biasanya SVM bisa menggambarkan ini. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita tarik aja vektor ortogonal yang vektor yang ortogonal terhadap vektor ini. Nah, kemudian kita menggunakan satu konsep di kalkulus yang namanya directional derivative. Jadi ini derivatif satu vektor terhadap vektor lainnya ya. Jadi agak berbeda dengan konsep derivatif biasa. Dalam hal ini kita bisa mengetahui seberapa kuat hubungan antara vektor si zebra terhadap vektor ortogonal ini. Nah, ini yang mau coba dilihat. Kalau misalnya ternyata tinggi hasilnya, berarti memang benar konsep ini berhubungan sama si zebra. Nah, ini saya lihat menarik.
kalau diterapkan di medical image, dan memang banyak paper-paper yang menerapkannya. Sehingga kita jadi bisa minta dokter menyiapkan aja. Misalnya kita mau mengetahui klasifikasi gambar tumor begitu ya. Si dokter bisa tinggal menyiapkan aja patch-patch gambar tumor di sini. Nah, dari sini kita nanti dengan cara seperti ini, kita bisa lihat gambar-gambar mana aja yang punya korelasi tinggi terhadap konsep tumor di sini. Ya, jadi akan luar biasa bermanfaat ini kalau diterapkan, benar-benar diterapkan di healthcare ya. Karena memungkinkan dokter untuk bisa semacam sistem rekomendasi untuk dokter melakukan scanning, bisa diprioritaskan gambar mana yang dia mau lihat duluan. Gambar mana yang lebih berpotensi memang benar ada tumornya. Ya, jadi ini satu explainable AI yang saya rasa cukup menarik kalau bisa benar-benar diterapkan di dunia medical image. Oke, kemudian ini yang terakhir, ada example based. Em, Contoh pertama example based ini, itu ada triplet network yang kalau teman-teman mungkin biasa bermain face recognition di zaman-zaman awal, biasanya menggunakan triplet network seperti ini. Jadi di triplet network itu kita menggunakan satu CNN seperti ini, tapi dilakukan inference untuk tiga gambar yang berbeda. Gambar yang pertama, ini gambar anchor-nya, itu adalah gambar yang mau kita inspeksi, apakah ini misalnya sebut aja tumor atau bukan. Oke, kemudian ada gambar kedua, ini adalah gambar yang positif. Kalau di face recognition biasanya gambar orang yang sama, tapi mungkin sudutnya beda sedikit. Nah, tapi kalau di sini biasa kita gunakan data dari kelas yang sama. Jadi kalau misalnya ini kelas tumor, berarti di sini kelas tumor juga. Nah, ini embedding dari sini, setelah kita hitung embedding di akhirnya, akan berusaha untuk kita dekatkan. Jadi kita minimize distance-nya. Nah, sedangkan di sisi lain, dengan menggunakan CNN yang sama, kita coba juga inference embedding, menggunakan gambar yang kelasnya beda. Jadi di sini sebut aja kulit sehat begitu ya. Di sini ada kulit tumor, di sini ada kulit sehat. Nah, embedding di sini akan berusaha kita jauhkan dari embedding anchor-nya atau di maximize distance-nya. Sehingga modelnya nanti secara umum akan memiliki kemampuan untuk memiliki embedding yang cenderung berdekatan untuk yang kelasnya sama, tapi berjauhan untuk yang kelasnya berbeda. Nah, ketika dilakukan explainability di sini, kita sesimpel cari nearest neighbor-nya aja. Sebut aja ada gambar, kita nggak tahu apakah ini gambar tumor atau bukan. Kita cek nearest neighbor-nya. Oh, ternyata 10 nearest neighbor-nya, 7 ternyata gambarnya tumor semua nih. Kita sudah labelin memang ya. Berarti kemungkinan di sini adalah tumor. Ya, jadi klasifikasi explainable-nya lebih mirip kayak KNN classification jadinya ya. Oke, kemudian ada fungsi yang lain, influence functions. Ini juga sulit divisualisasi. Eh, Inti utamanya adalah di kotak ini ya. Ini saya ambil screenshot juga kata-katanya dari papernya. Em, Motivasi utamanya adalah bagaimana caranya kita melihat perubahan prediksi kalau seandainya di dataset itu kita tidak masukkan tuh satu datanya. Jadi kita misalnya mau lihat satu image, apakah ini sakit atau enggak. Nah, yang kita mau tahu kalau misalnya data ini hilang dari training dataset, akurasinya seperti apa. Nah, begini caranya melihat seberapa penting si data ini terhadap apakah dia klasifikasinya sakit atau bukan misalnya. Di satu sisi juga ini sebenarnya teknik yang lumayan berguna juga untuk menyisir dataset. Siapa tahu ada dataset yang ada data yang salah. Ya, jadi kalau misalnya salah labeling begitu, ini mungkin merupakan salah satu cara yang bagus juga untuk digunakan. Oke, cuma masalahnya adalah kalau kita lakukan secara naif aja,
kita hilangkan satu datanya, terus kita training ulang, hilangkan data yang kedua, kita training ulang, hilangkan data yang ketiga, kita training ulang. Ya, kalau datanya ada 1 juta, berarti kita harus 1 juta kali training. Dan ini ya pasti sangat pelan sekali, sangat ya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi di sini beruntungnya kita memiliki eh, ada satu teori dari paper yang lumayan lama juga, Cook and Weisberg di 1982, yang memungkinkan kita untuk melakukan aproksimasi apa yang terjadi kalau misalnya satu data ini itu kita eh, apa ya berikan kepentingan yang lebih, di istilahnya dalam hal ini disebutnya upweight ya. Perhitungannya bisa dilihat di paper. Em, Pada akhirnya jadi seperti ini. Nah, di sini yang dilakukan adalah setelah kita dapatkan rumusannya, karena sekarang kita maunya itu di take out datanya, bukan di upweight. Yang kita lakukan sesimpel di sini ya. Jadi ada satu parameter yang namanya em, epsilon ini. Itu kalau kita upweight sejumlah itu, misalnya epsilon sama dengan 2, berarti efeknya itu jadi 2 kali lipat terhadap training. Nah, dengan cara seperti itu, kalau kita ganti epsilonnya jadi negatif 1/n, ini efeknya akan sama dengan data itu benar-benar kita take out secara teori, tapi aproksimasinya aja. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengetahui seandainya data tersebut kita take out, modelnya sudah kita train, bagaimana em, ininya ya, bagaimana efeknya terhadap prediksi. Oke, ini kita sisa 2 terakhir ya, ini kedua terakhir. Ada prototypes. Di prototypes ini kita melakukan seperti ini aja ya. Jadi di model deep learning seperti ini misalnya, kalau di paper ini kita menggunakan autoencoder. Nah, embeddingnya kita lakukan clustering aja. Ini yang paling gampang ya. Prototypes ini sebenarnya di banyak paper nanti agak berbeda kasusnya, agak berbeda tekniknya, tapi secara umum sebenarnya mencoba mencari cluster seperti ini. Ini yang versi paling sederhananya. Nah, setelah dilakukan clustering, centroid-centroid ini berubah, kita akan sebut dia sebagai prototype, yang dalam hal ini memperlihatkan bahwa di apa namanya, misalnya ada satu data, misalnya dia sakit, mungkin dia akan ada di sekitaran cluster ini. Prototipenya yaitu adalah mungkin boleh dibilang yang data point yang paling menggambarkan kelas tersebut itu misalnya ada di sini. Nah, explainability-nya ya KNN juga mirip dengan teknik sebelumnya. Kalau ada data baru, kita mau tahu apakah ini kanker atau enggak misalnya, kita tinggal cek aja dengan prototipenya, paling dekat kemana. Oke, ini yang terakhir. Ini juga agak lucu karena sebenarnya nggak ada juga di tabel, tapi somehow dijelaskan di deskripsinya. Jadi ada teknik yang disebutnya examples from latent space. Nah, ini em, banyak juga sebenarnya, beberapa tekniknya berbeda-beda, tapi secara inti sebenarnya kita mau mengambil embedding ini, embedding dari satu model, dan kemudian embedding tersebut kita lakukan prediksi langsung ke explainability-nya. Nah, misalnya contohnya di satu paper, saya lupa cantumkan juga linknya ini. Eh, ini judulnya XCAPS, Explainable Capsule Networks. Dan kebetulan langsung ke medical image contohnya. Nah, di sini embedding dari capsule network-nya, itu selain digunakan untuk prediksi diagnosisnya, digunakan juga untuk memprediksi atribut-atribut yang biasa dilabelkan oleh dokter. Misalnya, ini lesion gitu ya, ini tumor, tumor jinak atau enggak. Nah, itu langsung diprediksi juga di sini. Di saat yang bersamaan juga diminta untuk rekonstruksi bagian yang memang benar-benar penting. Jadi eh, dataset di sini di labelinnya juga sudah disegmentasi bagian mana yang memang merupakan penyakitnya.
Ya, jadi somehow ini boleh dikatakan multitask learning, dan di salah satu tasknya dilakukan proses explainability. Di bagian sini ada explainability dari visual attributes-nya, di bagian sini ada explainability untuk em, bag- bagian mana yang paling penting, yang merupakan bagian penyakitnya, istilahnya ya. Oke, cukup banyak ya. Mungkin kalau ada waktu, saya bisa sharing salah satu teknik secara lebih mendalam. Tapi ini paling tidak memberikan gambaran secara umum teknik-teknik apa aja sih yang ada di explainable AI dan yang memang benar-benar diimplementasikan di paper-paper yang penelitiannya menggunakan medical image. Oke, sampai sini mungkin saya stop dulu. Jika mungkin mau masuk sesi tanya jawab, saya nggak tahu, kayaknya kelebihan waktunya ya. Oke. Ya, terima kasih Wawan buat presentasinya hari ini. Mungkin next time bisa kita deep dive ke salah satu metode yang ada di sini ya. Untuk Iya. dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Halo, Hmm, aku mau tanya, hmm, sebetulnya kan kita tahu kalau yang explainable AI di computer vision pada umumnya itu kan lebih ke general image ya. Sedangkan kalau dari pemahaman aku kan bio medical image itu lebih bisa kita sebut lebih fine grain sebetulnya image-image-nya. Apakah sebetulnya ketika kita mau explain image yang tipikalnya fine grain itu hmm, kita harus modifikasi metode yang udah ada di general image karena seh nggak tahu sih secara performance gimana tapi seharusnya pasti akan ada kesulitan untuk membedakan eh, metode explainable AI di general image sama fine grain image classification. Contohnya misalkan kayak face anti-spoofing aja itu ketika kita mau explain pakai visual map itu kurang begitu merepresentasikan karena mungkin informasi yang ada itu hanya di bagian kecil dari gambarnya. Nah, aku nggak tahu sih sebetulnya dari medical itu karakteristiknya gimana dan apakah tidak ada kesulitan atau limitasi menggunakan eh, ya, metode explainable AI yang biasanya di-apply di general image. Mungkin Hmm. itu pertanyaan dari aku. Thank you. Fine grain di sini maksudnya kelasnya banyak ya, kalau saya nggak salah. Em, Fine grain di sini lebih ke arah eh, Perbedaan kalau antara image-nya kecil kali ya. ya perbedaannya kecil antara kelas yang satu sama yang lain kayak kita. Kalau medical misalkan kita mau klasifikasi apakah ada kanker atau enggak gitu misalkan. Kalau dari pengalaman aku ngelihat beberapa sedikit aja sebenarnya medical image, sebetulnya bedanya sangat kecil dan kadang pun dokter kan ngelihat hasil eh, scan kita itu artinya bisa beda-beda dan itu kan sebetulnya bergantung dari informasi yang tersedia bisa diartikan berbeda oleh dokter-dokternya karena perbedaan yang kecil itu. Nah, fine grain di situ lebih ke apakah ini kanker atau bukan itu bedanya mungkin kecil. Nah, aku nggak tahu apakah eh, di explainable AI ini akan ada kesulitan untuk menjelaskan perbedaan yang kecil itu. Iya, Eh, sebenarnya dari pengalaman saya juga ya, nggak cuma masalah explainability-nya, klasifikasinya memang susah sekali itu untuk dilakukan. Susahnya bukan dalam arti em, akurasinya jelek ya, biasa akurasinya masih lumayan. Cuma kita sebagai penelitinya karena bukan orang medis, nggak tahu juga ini apakah benar nih salah atau benernya.
memang ada masalah di sana dan biasanya juga memang cuma di bagian kecilnya aja yang merupakan pembedanya. Tapi secara global memang hampir sama semua. Itu tuh memang satu masalah yang benar harusnya diadres. Nah, yang agak menariknya entah kenapa di survei ini, jadi ada informasi yang nggak saya masukkan sebenarnya di slide. Kalau dilihat, em, ini kalau dari paper-paper yang menggunakan ini ya, menggunakan em, visual explanation, mungkin ini dulu. Jadi kebanyakan visual explanation ya agak wajar karena medical image. Nah, dari visual explanation ini juga kalau dilihat, kebanyakan pakai cam yang notabene tidak mengadres itu, cam atau grad cam begitu ya. Saya malah merasa kalau mungkin em, paper-paper yang basisnya patch base, ada beberapa kan tekniknya yang pakai patch itu ya, mungkin akan lebih powerful. Nah, cuma ya, well, setidaknya landscape-nya bisa kita lihat di sini kebanyakan pakai cam di sini. Ya, ini sekedar melihat em, landscape penelitiannya aja ya. Mungkin boleh dikatakan ini research gap-nya di sini ya. Bagaimana kita sudah mengetahui bahwa perbedaannya sebenarnya kecil, tapi somehow research-nya belum mengarah ke sana kebanyakan. Ya mungkin itu yang bisa saya kasih insight dari sejauh yang saya tahu ya. Oke, thank you atas penjelasannya. Oke, terima kasih William dan Wawan yang udah bertanya dan menjawab. Untuk teman-teman lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Aku ada pertanyaan, Bang, tapi mungkin nggak terlalu eh, related dengan yang sudah dijelasin sekarang. Ya. Untuk explainable AI, ada nggak yang sekarang metodenya itu nggak di image domain yang sudah jadi 2D? Jadi biasanya kan kalau misalnya kita ambil eh, image tissue gitu dari kita mau analisa kanker gitu, itu kan biasa dikasih slice beberapa image gitu. Nah, ada nggak yang explainable AI-nya itu yang nggak di 2D image tapi di space yang original gitu, yang masih Hmm. raw? Iya, itu em, saya belum literatur review sebenarnya ke sana ya. Hmm. Mungkin ada dan sebenarnya secara teori beberapa metode bisa langsung ke sana kalau modelnya 3D CNN. Oh, I Jadi ya see. masih memungkinkan. Cuma problemnya 3D CNN itu super berat mau dilatih jadi ya mungkin nggak banyak researcher yang mau gali ke sana. Hmm. Ya kebetulan di satu paper saya mencoba menggali 3D CNN, waktu itu setengah mati kita mau ngelatihnya berminggu-minggu. So far kalau kalau di Indonesia sendiri di industrinya gimana? Mereka ada nggak yang bisa nyediain kayak datanya kayak gitu, entah rumah sakit atau laboratorium gitu? Atau kebanyakan masih pakai public dataset? Em, ini agak memang ini ya, secara landscape-nya itu dunia kedokteran setidaknya yang bisa saya lihat di Indonesia dan mungkin sepertinya general juga ke luar, lumayan apa ya saya bilang ya, berhati-hati dalam hal seperti ini. Jadi tentang membagikan data itu mereka ya kayak berhati-hati sekali mau kerjasamanya. Nah, memang kalau di research center saya sebelumnya ada beberapa rumah sakit yang bisa akhirnya bekerja sama, tapi biasanya itu karena kedekatan langsung sama ini ya, Hmm. sama direktur research centernya, makanya akhirnya bisa kejadian. Nice. Kalau enggak, susah banget sih. Hmm. Tapi biasanya data-datanya sudah lumayan terkumpul banyak, cukup untuk training model gitu. Ya, paling ratusan sih, not Hmm. necessarily cukup sebenarnya. Hmm. Jadi mostly masih kita rely ke pre-train models yang ada ya. Mm-mm. Kita fine tune ke data yang disediain. Ya, masalah utamanya biasanya memang tidak secara sengaja disimpan datanya dalam
struktur yang rapi, yang bisa tinggal diambil langsung dipakai jadi dataset. Jadi di satu Oh kasus ya. waktu itu kita pernah kerjasama untuk data, ada tes yang untuk wanita itu ya saya lupa namanya. Nah itu jadinya kita kumpulin dari awal. Jadi langsung di set satu SOP, pokoknya begitu ada pasien masuk, data image-nya tolong disimpan di satu tempat begitu. Dan itu Oh. dijalanin berapa bulan dapat berapa ratus gitu lumayan. Hmm. Biasanya kalau di Indonesia ribet nggak sih, kayak kalau misalnya urusannya dengan data pasien gitu, kita harus minta konsen ke pasiennya nggak? Ya harus. Harus ya? Itu juga susahnya. Mungkin bukan medical image waktu itu dengan data genomik juga satu persatu harus kita mintakan konsennya. Ternyata Dan ribet juga ya. iya, ada masalah lain juga biasanya nggak semua rumah sakit itu rumah sakit penelitian. Jadi biarpun mereka punya data mau kerjasama, ternyata di hukumnya mereka nggak boleh keluarin data untuk penelitian, bisa begitu. Oh, begitu juga. Menarik, menarik. Hmm. Oke, apakah dari teman-teman lain masih ada yang mau bertanya? Ada Ya, pertanyaan lain? eh, Mas Claudia, Mungkin mau ketik dari kayaknya. chat aja ya? Iya, kayaknya lagi typing itu. Synthesize data nggak common sih. Biasanya pakai data asli. Oke, semoga menjawab ya. Hmm, dengan alasan yang mirip juga kayaknya untuk image classification biasa kita jarang-jarang juga synthesis data kan. Karena ini pandangan saya sendiri, nggak tahu apakah bisa dikonfirmasi atau enggak. Data kalau kita sintesis, kita buat sendiri, itu kan produk dari algoritma. Jadi ketika kita melakukan klasifikasi di atas sana, jatuhnya kita melakukan em, apa ya, estimasi terhadap distribusi sintesis dari algoritma tersebut, yang belum tentu distribusinya sama dengan distribusi data di dunia nyata. Jadi ya kemungkinan besar tidak akan terlalu baik bekerja kalau di dataset tes gitu ya. Bakal semacam fitting ke distribusi yang sebenarnya tidak ada. Ini tapi pendapat saya ya. Saya nggak tahu apakah ada paper yang spesifik membahas ke arah sana. Oke, untuk teman-teman lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Wawan untuk malam ini sudah melakukan presentasi. Saya lihat besok bakal ada presentasi juga ya. Iya, Ya, ya maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya, sampai jumpa 2 minggu mendatang. terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Thank you.